Pengenalan jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau disebut JST adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. JST terdiri dari beberapa komponen dasar. Yang pertama itu neuron, layer, dan bobot, dan juga ada bias. Neuron itu adalah unit pemroses informasi yang menerima input, mengolah, dan menghasilkan output. Yang kedua, layer terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Yang ketiga ada bobot. Bobot itu adalah nilai yang menentukan kekuatan koneksi antar neuron. Yang terakhir adalah bias. Bias itu nilai tambahan untuk mengatur threshold aktivasi neuron. Cara kerja JST, yang pertama, input diterima oleh input layer. Yang kedua, sinyal diteruskan melalui hidden layer dengan pembobotan. Yang ketiga, fungsi aktivasi memproses sinyal. Yang keempat, output dihasilkan di output layer. Selanjutnya ada arsitektur backpropagation, seperti input layer, hidden layer, output layer, dan fungsi aktivasi. Yang pertama, input layer. Layer pertama yang menerima data masukan. Contohnya itu seperti nilai piksel gambar, data angka, huruf, atau pola. Yang kedua ada hidden layer. Layer tersembunyi yang melakukan proses perhitungan. Jumlah hidden layer bisa 1 layer, 2 layer, atau lebih tergantung kompleksitas masalah. Lalu ada output layer. Layer terakhir yang menghasilkan output atau keputusan. Contohnya ya atau tidak, huruf A, B, C, dan juga prediksi nilai. Lalu di sini ada algoritma backpropagation. Yang pertama itu adalah forward pass atau propagasi maju. Yang kedua, data input diteruskan dari layer input ke layer tersembunyi hingga layer output. Setiap neuron menghitung wake sum and fungsi aktivasi. Yang ketiga, perhitungan error. Yang keempat, error dihitung menggunakan fungsi loss seperti mean squared error atau MSE. Yang kelima, E sama dengan setengah sigma dalam kurung target dikurangi output, tutup kurung pangkat 2. Lalu untuk backward pass atau propagasi mundur, itu error dipropagasikan mundur dari output ke input. Gradient error dihitung menggunakan chain rule untuk setiap bobot. Yang ketiga, update bobot. Yang keempat, bobot diperbarui menggunakan rumus W baru sama dengan W lama dikurangin W baru sama dengan W lama dikurangin eta kali dalam kurung parsial E dibagi parsial W tutup kurung, yang dimana eta adalah learning rate yang mengontrol kecepatan pembelajaran. Selanjutnya ada formula backpropagation. Fungsi aktivasi sigmoid. Sigmoid dalam kurung X tutup kurung sama dengan 1 dibagi tutup buka kurung 1 plus E pangkat buka kurung min X tutup kurung. Dan juga ada turunan sigmoid, itu turunan sigmoid dalam kurung X tutup kurung sama dengan sigmoid X dikali 1 dikurangin sigmoid X tutup kurung. Lalu ada perhitungan error output, yaitu delta K sama dengan buka kurung TK min delta K sama dengan TK, yaitu yang dimana target output dikurangin aktual output dikali sigmoid turunan sigmoid buka kurung wake sum input tutup kurung. Selanjutnya delta rule
atau update bobot. Sini delta WJK sama dengan eta kali delta K kali OJ. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Learning rate atau disebut eta. Nilai kecil buka kurung 0,01 dikurangin 0,1. Konvergen lambat tapi stabil. Kedua nilai besar 0,5 sampai 1,0. Disebut konvergen cepat tapi bisa overshoot. Gradient hidden layer yaitu delta J sama dengan turunan sigmoid buka kurung net J tutup kurung kali sigma buka kurung delta K kali WJK tutup kurung. Proses ini diulang hingga error minimal. Berikut adalah pengenalan pola dengan backpropagation. Di sini ada contohnya seperti pola input, proses training, dan juga hasil output. Seperti ada di gambar ini. Lalu di sini ada contoh soal forward propagation. Di sini soalnya diketahui jaringan syaraf dengan dua input. Buka kurung X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 0,3. Tutup kurung. Terus 2 hidden neuron dan 1 output. Bobot input ke hidden W11 sama dengan 0,4, W12 sama dengan 0,3, W21-nya 0,2, W22-nya 0,5. Bobot hidden ke output V1 0,6, V2 0,4. Bias hidden B1-nya 0,1, B2-nya 0,2. Terus ada bias outputnya B3 sama dengan 0,15. Gunakan fungsi aktivasi sigmoid, hitung output jaringan. Di sini langkah penyelesaiannya, hitung net input hidden layer. Yang pertama, net H1 sama dengan X1 kali W11 plus X2 kali W21 plus B1. Hasilnya 0,5 dikali 0,4 plus 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,1 yaitu 0,36. Yang kedua, net H2 nya X1 kali W12 plus X2 kali W22 plus B2. Hasilnya 0,5 kali 0,3 tambah 0,3 kali 0,5 ditambah 0,2. Hasilnya 0,50. Selanjutnya aktivasi hidden layer. Sigmoid Fx sama dengan 1 dibagi 1 plus E min X tutup kurung. Yang keempat, H1 nya 1 dibagi 1 plus E 0,36 yaitu 0,589. Selanjutnya H2 nya 1 dibagi 1 plus E 1 plus E min 0,50 sama dengan 0,622. Lalu di sini ada penjelasan jawaban bagian 1. B-nya itu menghitung output layer seperti net 0 sama dengan H1 kali V1, net 0 sama dengan H1 kali V1 plus H2 kali V2 plus B3. Itu sama dengan 0,589 dikali 0,6 ditambah 0,622 dikali 0,4 ditambah lagi 0,15 sama dengan 0,3534 plus 0,2488 plus 0,15 yang hasilnya menjadi 0,7522. Aktivasi sigmoid output Y sama dengan 1 dibagi 1 plus E min 0,7522. Y sama dengan 0,679. Yang kedua itu menghitung error output. Itu error sama dengan setengah T dikurangin Y pangkat 2 sama dengan setengah
setengah dikali 1 dikurangin 0,679 pangkat 2. Hasilnya setengah kali 0,321 pangkat 2. Hasilnya 0,0515. Sini ada delta output turunan sigmoid dan delta output. Turunan sigmoidnya F aksen Y sama dengan Y 1 dikurangin Y sama dengan 0,679 kali 1 dikurangin 0,679. Hasilnya 0,679 dikali 0,321, yaitu hasilnya 0,218. Dan juga delta outputnya delta 0 sama dengan T dikurangin Y kali F aksen Y sama dengan 1 dikurangin 0,679 dikali 0,218. Hasilnya 0,321 dikali 0,218, hasilnya 0,070. Di sini ada penjelasan jawabannya bagian 2. Sini B delta Hayden 1 delta Hayden 1 turunan sigmoid Hayden 1, yaitu F aksen H1 sama dengan H1 dikali 1 min H1. Hasilnya 0,589 dikali 1 min 0,589, yaitu hasilnya 0,242. Dan di sini juga ada delta Hayden 1. Delta H1 sama dengan delta 0 kali V1 kali F aksen H1. Hasilnya 0,070 kali 0,6 dikali 0,242. Hasil akhirnya 0,010. C ada delta Hayden 2. Ini F aksen H2 sama dengan H2 dikali 1 min H2, yaitu 0,622 dikali 1 min 0,622. Hasilnya 0,235. Yang kedua ada delta Hayden 2. Delta H2 sama dengan delta 0 kali V2 kali F aksen H2, yaitu 0,070 kali 0,4 dikali 0,235. Hasilnya 0,007. Di sini ada update bobot. Rumus update bobot delta W sama dengan eta kali input kali delta. Update bobot V1 delta V1 sama dengan 0,5 kali 0,589 dikali 0,070 sama dengan 0,0206. Bobot barunya V1 baru sama dengan 0,6 plus 0,0206 sama dengan 0,6206. Lanjut di update bobot V2. Delta V2 sama dengan 0,5 dan kali 0,622 dikali 0,070 sama dengan 0,0217. Bobot barunya hingga 0,4 ditambah 0,0217, hasilnya 0,4217. Maka kesimpulannya update bobot V2 delta V2 sama dengan 0,5 dikali 0,622 dikali 0,070, hasilnya 0,0217. Pada bobot barunya 0,4 ditambah 0,0217 sama dengan 0,4217. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.